Nama Syekh Kilobana yang oleh masyarakat Cirebon lebih dikenal dengan sebutan Lobama memang sudah tak asing lagi. Tokoh keramat ini selalu identik dengan makhluk halus. Di makamnya yang terletak di Mundu Pesisir, Cirebon, Jawa Barat, juga diyakini tersimpan beragam benda pusaka dan tentu saja ribuan jin yang siap dimintai bantuan oleh para peziarah. Namun, jangan dulu bersenang hati. Ribuan jin yang menjaga tokoh sakti yang dipercaya sebagai guru gaib dari Pangeran Cakrabuana atau mertua Sunan Gunung Jati ini tidak segan-segan menyakiti peziarah yang berlaku tidak sopan di tempat keramat majikannya itu. Tempat keramat makam Kilobama masih menjadi favorit jujukan para pencari berkah, khususnya dari wilayah Cirebon dan sekitarnya, bahkan dari kota-kota lain di Indonesia. Konon, kehebatan jin yang biasanya sering dijadikan perawangan di tempat ini juga banyak diburu kalangan pejabat dan juga artis-artis top dari ibu kota. Diakui oleh juru kunci makam Kilobama bahwa peziarah yang ingin ngalap berkah ke makam ini, terutama pada waktu-waktu tertentu yang dianggap keramat, seperti pada malam Jumat Kliwon serta di bulan Maulid. Menurut kalender Islam, sebagian besar tujuan para peziarah itu ingin mendulang kesaktian Kilobama yang di masa hidupnya memang dikenal sebagai jagoan sakti yang tak tertandingi. Kesaktian Kilobama tidak perlu dilakukan lagi. Menurut cerita, dia sanggup menandingi kesaktian bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Salah satu yang berhasil dikalahkannya adalah naga Galunggung dari Gunung Ciremai. Naga Galunggung diyakini hingga sekarang masih berada di sekitar makam Kilobama. Setiap harinya ada saja peziarah yang mencari peruntungan untuk mendapatkan siluman naga Galunggung tersebut yang memang dipercaya sanggup mewujudkan keinginan apapun darinya. Selain siluman naga Galunggung, di sini banyak pusaka lainnya yang sering diburu, tapi kalau tidak hati-hati memang sering membawa petaka, karena jin dan makhluk halus tempat ini dikenal sangat galak dan suka usil. Terang juru kunci makam Kilobama. Satu hal yang sangat dikenal di kompleks keramat ini adalah perawangan yang dapat dibawa pulang untuk dijadikan pendamping guna melancarkan segala hajat si empuhnya. Konon, jumlah jin dan makhluk halus di makam Kilobama ada ribuan, sehingga tidak akan pernah habis walaupun banyak yang berburu dan membawanya pulang. Banyaknya jin dan makhluk halus yang ada di makam ini terkait dengan kesaktian Kilobama yang memang tak tertandingi oleh siapapun, hingga hampir seluruh jin dan makhluk halus yang ada di tanah Jawa, bahkan dari semenanjung Arab pun berkumpul dan menjadi kodam atau budak Kilobama. Selain perawangan, di makam ini juga dipercaya banyak tertanam secara gaib benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka itu konon pula yang pernah digunakan oleh seluruh jawara di tanah Jawa. Maklum saja, Kilobama merupakan salah satu guru gaib dari para jawara yang pernah menjadi legenda di tanah Jawa. Sejarahnya mencatat demikian. Banyak orang-orang yang datang ke sini sengaja hendak menarik pusaka, dan banyak di antara mereka yang berhasil, ungkap juru kunci makam Kilobama. Namun,
Yang paling kondang dari tempat ini adalah perawangannya yang memang terkenal galak. Jadi tak jarang ada peziarah yang harus ketiban sial karena mendapat gangguan baik fisik maupun mental dari kawanan jin yang menjaga tempat tersebut. Menurut Raden Solehin selaku juru kunci, jin-jin itu juga diminta kepada Kilobama untuk dibawa pulang dan dapat dijadikan pesuruh atau budak. Sayangnya, tidak gampang untuk dapat membawa jin dari tempat ini, selain terlebih dahulu akan mendapatkan perlawanan dari jin yang bersangkutan. Restu Kilobama juga sangat menentukan, sebab jika jin berhasil dikalahkan kesaktiannya oleh para peziarah dan berhasil dibawa pulang. Namun kalau Kilobama tidak memberi restu, jin-jin itu akan kembali lagi ke tempatnya semula. Dan jangan pernah untuk datang lagi mengambil jin itu, kalau tidak, pasti akan gila. Orang tersebut bakal meregang nyawa. Demikianlah pantangan yang tidak boleh dilanggar. Itu sebabnya para peziarah sangat berhati-hati jika mengunjungi makam keramat Kilobama. Bahkan juru kunci juga tak segan-segan untuk menolak rencana ziarah orang-orang yang dianggap akan mendapatkan penolakan gaib dari kawanan jin maupun dengan Kilobama. Juru kunci sering menolak membukakan pintu makam kalau peziarah itu berniat tidak baik, karena sering terjadi musibah bagi mereka. Tidak perlu harus menunggu sampai di rumahnya, di sini saja sudah terlihat. Biasanya orang itu jadi gila, beber juru kunci. Melihat dari dekat bentuk makam Kilobama yang ukurannya panjangnya melebihi ukuran makam pada umumnya, bisa diyakini Kilobama memang bukan orang Cirebon asli. Kabarnya, dia berasal dari Baghdad, Irak. Kedatangannya ke tanah Cirebon pada awalnya untuk berdagang sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Pada saat Pangeran Cakrabuana masuk Islam, Kilobama merupakan guru gaib bagi kesaktian Pangeran Cakrabuana. Selain makam, peninggalan Kilobama lainnya yang ada di tempat tersebut adalah Masjid Keramat dan Sumur Keramat. Masjid Keramat Kilobama dikenal dengan nama Masjid Seribu Jin. Agaknya dinamakan demikian karena masjid yang bentuknya sudah tidak beraturan lagi itu memang disinyalir menjadi rumah bagi ribuan jin pengikut Kilobama. Bagi orang-orang yang memiliki daya linui akan kaget menyaksikan digundukan batu merah bekas bangunan masjid yang sudah hancur itu. Berkumpul ribuan jin dari berbagai jenis. Jin-jin inilah yang nantinya dapat dimintakan izin pada Kilobama untuk dibawa pulang. Keangkeran masjid kuno ini terkenal sampai seantero tanah Sunda. Siapapun jika ditanya tentang masjid ini, pasti akan menjawab Masjid Kilobama. Banyak kejadian ganjil di tempat itu. Namun yang paling sering disaksikan oleh orang-orang yang kebetulan berziarah di tempat itu, masjid tersebut terkadang terlihat mengapung di udara, naik turun seperti ada yang mengangkat. Sering pula masjid kuno itu menghilang, tidak jelas kemana rimbahnya. Orang yang sudah paham pasti tidak akan kaget menyaksikan bekas masjid kuno itu mendadak menghilang dari pandangan. Kalau tirakat di bekas masjid kuno itu pasti akan banyak gangguannya. Jin-jinnya galak dan suka jahil. Jelas sang juru kunci. Tidak ada ritual khusus untuk bisa mendoakan jin-jin di tempat itu. Peziarah hanya tinggal datang dan melakukan tirakat. Namun yang terpenting jangan sampai membuat
Jin-jin yang ada di tempat itu marah. Kemarahan ribuan jin itu dapat terjadi jika peziarah berlaku kurang sopan terhadap Kilobama. Misalnya saja mengumpat, apalagi sampai mengotori tempat tersebut. Jin-jin yang berhasil dibawa pulang dapat dijadikan perewangan dan tidak ada perjanjian khusus. Wallahu a'lam bishawab.